Gue mau kasih komentar tentang demokrasi yang sempat membuat Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan agak sedikit tegang di debat Capres Perdana 12 Desember 2023 lalu. Menurut gue sih ya, kita nggak usah masuk ke siapa yang benar dan salah. Gue mau berusaha seobjektif mungkin karena gue bodo amat siapapun yang terpilih, mau Prabowo, Anies, atau Ganjar, atau gue nggak kenal ketiga orang itu juga. Begitu pilpres kelar, ya yang tadinya ngojek tetap ojek, atau yang jual martabak tetap jual martabak, nggak mendadak jadi konglomerat. Lu juga bebas mau pilih siapa aja, yang penting Indonesia kompak, rukun, dan sejahtera. Nah, kita simak dalam kisi-kisi pada kesempatan kali ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung. Harap tenang. Bermula dari Anies yang bilang indeks demokrasi turun alias mundur kali ya. Ia lihatnya dari kebebasan berpendapat yang terhambat, ke contoh undang-undang ITE yang dianggap pasal karet yang dipakai buat perkarain orang. Terus kata dia lagi juga oposisi minim. Itu intinya kata Anies. Nah, kemudian direspon oleh Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto yang dengan lantang dan keras mengatakan kalau demokrasi nggak berjalan di Indonesia, Anda nggak mungkin jadi gubernur. Terus Prabowo lompat tiba-tiba bilang kalau Jokowi diktator, Anda nggak mungkin jadi gubernur DKI. Prabowo juga sampaikan bahwa Anies yang diusung oleh dirinya saat itu sama-sama berstatus oposisi yang artinya berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Bubar debat nggak tuntas sampai situ. Dalam kesempatan berbeda, Prabowo lanjut nyinggung dasmu etik. Mungkin Prabowo agak kesal kali dan merasa diskusinya sama Anies belum kelar. Perbedaan pandangan kedua orang itu bagi gue itu kayak kita lihat kambing dari sudut pandang berbeda. Misal si Anies lihatnya dari bagian belakang, Prabowo lihatnya dari samping yang tentu point of view-nya beda. Meskipun yang dibahas tetap kambing. Mirip inilah kayak bahasa gamblangnya itu yang garuk pantat atau yang digaruk hidung. Perbandingan ini nggak apple to apple sih. Ini analogi aja biar lu gampang nangkepnya, karena kita nggak mau bahas yang ribet-ribet apalagi terlalu rumit. Tapi apakah mereka salah? Ya nggak juga. Apa yang mereka berdua sampaikan ya memang tak, tapi ada sedikit kurang pas alamat aja kali ya. Bagi gue, Prabowo benar, tapi Anies belum tentu salah. Itu juga sebaliknya. Tafsiran gue soal Anies, ya dia mungkin lihatnya, wah demokrasi kok agak mundur nih, indeksnya turun, kok ada beberapa pengkritik pemerintah yang diperkarakan begini ya, kayaknya demokrasi. Kurang lebih gitu kali ya yang dipikirin Anies. Saya bukan berarti nggak ada demokrasi di Indonesia. Anies juga nggak katakan demokrasi nggak ada. Buktinya debat Capres yang dibikin KPU itu kan bagian dari eksis demokrasi ya. Alur pikiran Anies mungkin lebih ke arah antisipasi alias pakai jurus lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama kayak logika Prabowo yang dulu pernah bikin pernyataan Indonesia akan bubar di 2030. Apakah Prabowo salah? Ya nggak juga. Kan mendingan antisipasi ya daripada kita santai-santai, leha-leha sambil melupakan early warning. Tiba-tiba datang tsunami mendadak. Omongan Prabowo soal Anies nggak bakal jadi gubernur kalau nggak ada demokrasi, ya menurut gua ada benernya. Tapi tiba-tiba yang agak mengagetkan Prabowo lontarkan kalimat kalau Jokowi diktator Anda nggak mungkin jadi gubernur nih, yang agak kurang pas. Mungkin Prabowo agak sebel jadi ngomong gitu karena sering dengar sebagian publik yang nuduh Presiden Jokowi diktator atau anti demokrasi. Apakah tuduhan ini benar? Ya itu saat ini menurut gue keliru. Jokowi bukan diktator, atau gue akan sebut Jokowi belum diktator. Nah kayak kalimat yang terakhir ini seneng banget nih pendukung Anies dan Ganjar denger. Persis kayak analogi temen gue yang belakangan rajin olahraga. Alasannya dia merasa bukannya lagi sehat atau belum tentu sehat, tapi belum aja sakit. Pernyataan Prabowo sebetulnya cukup merepotkan Anies, tapi apabila Prabowo mau saja menurunkan tensi, ketegasannya pasti menurut gue bisa lebih erik lagi. Karena ketegasan Prabowo dalam berbicara kadang ditafsirkan publik sebagai emosional. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan
bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah, bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi di sini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Lepas dari konteks perbedaan pendapat antar capres itu, satu hal yang harus kita pahami, yang gue kira ini menjadi komitmen bersama para capres, bahwa konsentrasi itu sementara sedangkan Indonesia selamanya. Anies suka sebut Konoha, dia nonton gak sih anime atau kartun Naruto? Itu desa Konoha kan desa yang terhormat dan keren ya. Tapi begitu disebut Anies, dia kesannya menempatkan Konoha dalam posisi yang negatif. Gue setuju sama Prabowo, dia joget gemoy karena mungkin udah malas ladenin sesuatu yang dianggap hina, menjelek-jelekan dan sejenisnya. Jadi daripada bahas balasan begituan, menurut dia mending joget. Lagian Prabowo makin kesini makin lebih bijak gue kira. Ya kalau lu pada nggak suka Prabowo Gibran ya nggak usah dipilih. Itu yang selalu ditegaskan berulang kali oleh Prabowo. Kalau pendukung capres tertentu ya saran gue lu cukup poles apa yang jadi kelebihan idola lu, tanpa harus saling caci maki, tendensius atau lu hakimi orang yang berbeda sama lu. Gue lihat untuk soal ini udah agak lebih baik ketimbang 2 minggu sebelumnya. Selain joget, orang udah mau diajak bedah gagasan, program kerja, rekam jejak capres-cawapres dan apa yang akan mereka lakukan saat terpilih nantinya. Nah itu kan urusan prosedural dalam demokrasi kan ya, dimana ada pemilu 5 tahunan sekali, ada kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil dan seterusnya. Terlepas dari itu semua, gejala mundurnya demokrasi di banyak negara tampaknya juga terjadi, khususnya pas ada COVID-19. Nah, negara seperti Serbia, India, El Salvador, Uganda, Togo, Azerbaijan, Rusia, Filipina, Hungaria, Turki sampai dengan Polandia. Saat wabah corona menerjang, protes kritik dibungkam, kebebasan berpendapat juga nggak terlalu leluasa. Pemerintah di negara setempat juga sering melakukan intimidasi pada barisan oposisi. Jurnalis juga banyak yang ditangkap, medsos disensor, termasuk memberlakukan ancaman kurungan penjara bagi pelanggar kebijakan COVID-19. Gue kasih contoh dikit aja. Di Hungaria pada Maret 2020, parlemen mengesahkan regulasi tentang virus COVID-19 yang memberikan otoritas nyaris tanpa batas dan waktu kadaluarsa untuk Perdana Menteri Viktor Orban. Sedangkan di Kamboja, si Perdana Menterinya Hun Sen jalanin kekuasaannya tanpa pengawasan sejak diterapkannya hukum darurat militer. Gerak-gerik warga diawasi secara ketat, menyumpal kritik dan memberlakukan ancaman kurungan penjara sampai 10 tahun untuk pelanggar kebijakan COVID-19. Nah, gue nggak tahu deh kondisi negara-negara yang gue sebutin tadi sekarang gimana. Mungkin ada demokrasi yang macet atau mungkin juga ada yang protes sementara karena corona kan udah lewat ya. Yuk coba sekali-kali sama-sama kita pikirin bagaimana memperbaiki dan mengembangkan demokrasi dari sisi substansial. Misal apakah demokrasi yang kita jalani selama ini sudah sesuai apa yang dimaksud Bung Karno dan Bung Hatta founding fathers kita? Apakah demokrasi saat ini memungkinkan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, termasuk dalam urusan kesejahteraan rakyat, dan apa yang harus diperbaiki supaya demokrasi work it well? Mungkin ya kalau di polling orang Indonesia
mending menikmati kesejahteraan daripada demokrasi tapi lapar. Tapi gimana nih supaya demokrasi sehat dan di waktu yang bersamaan demokrasi juga berjalan baik? Singapura kayaknya demokrasinya gitu-gitu sendiri, negaranya cukup makmur, padahal luasnya seurit dan rakyatnya mayoritas sejahtera. Nah, gue jadi inget omongannya Budi Aris Setiadi, Menkominfo saat ini, ya juga pendiri Projo. Dia pernah ngomong dalam pilpres yang kalah masuknya 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Apa bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa bang? Udah masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari kemenangan politik. Bukan, maksud saya kita kan tahu lah, kita nggak usah jadi bukan ya? pura-pura dalam perahu. Berarti keperucut ya? Begini, semua partai politik gue ini kan kurang yakin soal ini. Mungkin dia lupa orang Indonesia ini dikenal ramah-ramah, baik-baik. Jarang banget lah orang Indonesia yang dendaman sumat begitu. Prabowo kalah 2 kali oleh Jokowi, dia akhirnya masuk kabinet dan mungkin saat ini orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi. Nah, dalam demokrasi itu nggak boleh atau sepertinya disel sehingga membuat suatu pihak nggak bisa menghabisi lawan secara membabi buta. Lalu terbuka lebar konsensus dalam demokrasi karena dalam membangun Indonesia terlalu luas untuk dikerjakan seorang diri atau segelintir orang. Jokowi udah buktikan merangkul yang kalah dalam hal ini Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan. Mungkin ini kaku politik langka di dunia yang biasanya kan prinsipnya the winner take all ya. Artinya mereka berdua nggak melihara dendam. Kalau ada benih-benih dendam, kalau bisa jangan sampai ditularkan atau dibesar-besarkan karena dendam itu seperti minum racun berharap orang lain mampus. Pak Harto berganti ya biasa-biasa aja. Bu Mega selesai jadi presiden, ada Gus Dur sama Pak SBY baik-baik aja kan ya. Gak lantas presiden yang baru ngerjain dengan penuh kebencian presiden sebelumnya kan gitu. Gue kira orang Indonesia apalagi kelasnya presiden tuh masih punya moral tinggi bagaimana menghargai orang lain apalagi bekas presiden. Coba nanti kalau gue ada sedikit waktu longgar, gue coba kebet lagi nih literatur lawas yang bicara soal demokrasi yang substansial. Siapa tahu bisa jadi bahan bincang-bincang kita yang melihat demokrasi dari sisi lain yang berbeda.